Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang penalaran matematik ya. Ini juga materi baru di UTBK 2023 yang selain materi TPS ya. Berarti ini sebenarnya nanti bisa beradu atau beririsan dengan penalaran kuantitatif di TPS. Namun di kisi-kisi bunyinya adalah mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, rumus gitu ya, fakta-fakta, dan alat matematik, tabel, grafik, rumus-rumusnya, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai Indonesia dan dunia. Jadi masalahnya bisa masalah di Indonesia atau masalah-masalah di negara lain. Ya. Di mana untuk penalaran matematik nanti saya bagi ke dalam 4 pertemuan. Yang pertama ini kita bicarakan tentang pola bilangan, huruf, dan bilangan. Sebelumnya kita pahami dulu mengenai jenis bilangan. Bilangan itu ada bilangan real, ya. Bilangan real dibagi dua, irasional dan rasional. Bilangan rasional dibagi dua, ada bilangan bulat dan pecahan. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk rasio, bisa dijadikan perperan, bisa dijadikan pecahan, di mana n-nya tidak nol. Bilangan rasional selalu mempunyai bentuk desimal yang berulang. 5 itu rasional, setengah juga rasional. Bahkan 7/11 juga rasional, karena ada suatu bentuk desimal yang berulang, yaitu 636, 63, yaitu 636363. Ini juga termasuk suatu bilangan yang rasional. Kemudian bagaimana kalau bilangan yang irasional? Nah, itu tidak bisa dibikin pecahan. Misalnya kayak gini. Dan desimalnya tidak ada pengulangan. Termasuk pi itu juga bilangan irasional. Jadi ingat-ingat ya, pi itu 22/7 itu bilangan irasional. Karena nggak ada pengulangan. Nggak ada pengulangan. Jelas ya? Kemudian bilangan bulat sendiri itu tidak dapat dibikin pecahan, ya kan? Termasuk bilangan bulat desimal sebenarnya ya. Bentuk pecahan bisa juga ya, mengandung fraksi pecahan. Bilangan bulat ada bilangan cacah mulai dari 0, asli, prima, negatif, dan positif. Misalnya contoh seperti ini. Oke. SMA akan mengadakan outbound sebagai bentuk perpisahan siswa yang telah lulus. Diikuti oleh 224 siswa, 54 guru. Panitia akan menggunakan bus. Ya tinggal disebar aja ya, di mana satu bus 40. Jadi seluruh peserta ditambah siswa dan guru dibagi kapasitas bus. Tentunya dibutuhkan 6,95, dibulatkannya ke atas ya. Jadi membutuhkan 7 bis. Berarti jawabannya B. Oke. Kemudian bilangan pecahan dibikin perperan, ada pembilang yang di atas, ada penyebut yang di bawah. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran ya. Ada bilangan, ada pecahannya. Pecahan desimal, persen juga boleh, per mil juga boleh. Ya. Contohnya soal seperti ini ya. Oke, katanya pembagiannya untuk guru 5/24, untuk siswa perempuan 0,2625, berapa siswa lagi? Kalau bagian itu berarti semula 1. Kalau persen semula 100, tinggal dikurang aja. Tentunya 0,25 itu berasal dari 0,25 ya kan, 0,125 dan 0,625. Jadi setengah, seperempat, dan seperdelapan. Kita ganti aja pecahan dengan seperdelapan. Disamakan penyebut 24, nanti kamu akan dapat seperenam. Bisa ya menyamakan penyebut pecahan-pecahan dasar harus ingat. Setengah, 0,5, seperempat, seperdelapan, seperenam-belas, itu biasanya sering keluar. Lalu bilangan pangkat. Pangkat itu perkalian berulang. Yang di bawah namanya basis, yang di atas namanya pangkat. 10 pangkat 3 ya dikalikan aja. Kalau positif dipangkatkan genap atau ganjil positif. Untuk negatif kalau dipangkatkan ganjil itu bernilai negatif. Kalau pangkat genap jadi positif. Negatif ini. Ya, bilangan negatif pangkat genap hasilnya positif. Pangkat ganjil tetap negatif. Kayaknya seperti ini. Kasus ya. Satu perusahaan sedang gencar memproduksikan produk dengan cara membagi informasi sosial setiap karyawannya. Jika perusahaan mewajibkan seorang karyawan
membagikan informasi keunggulan produk kepada 5, setiap orang mendapatkan membagikan lagi yang lain, maka banyaknya orang yang mendapatkan informasi sampai ke pengiriman ketiga ada berapa ya. Jadi anggap ini bosnya gitu ya. Nah, maka dia akan nyebar. Jadi pertama bos nyebar ke 5 orang, 5 orang nyebar lagi, berarti 5 sebanyak 5 ya 5 pangkat 2 sampai ketiga 5 pangkat 3. Tentunya 5 harus hafal, 5 pangkat 2 itu 25, 5 pangkat 3 itu 125. Kalau dijumlah semuanya adalah 126. Oke. Kemudian operasi hitung ya, yang tanda kurung didahulukan, perkalian pembagian baru penjumlahan. Penjumlahan bersifat komutatif, penjumlahan perkalian bersifat asosiatif, perkalian bersifat distributif ya. Contohnya seperti ini ya. Tentunya kalau anak itu menjawab 48, berarti benar salah 48. Nah, dikatakan katanya berhasil 48 soal itu benar. Berarti salahnya dikurang ya. Ya, jadi salahnya itu 46 dikurangi benar. Itu berarti salahnya. Oke. Nah, nilainya adalah benar dikali 2, salah kali min 1, gitu kan ya. Berarti dikalikan aja. Dan katanya skornya tadi adalah 80. Berarti 80 itu benar dikali 2, salahnya kita ganti 46 min benar. Ya, tinggal dibuka aja kurungnya dan dapat dia. Jadi berapakah yang benarnya? Benarnya sebanyak 42. Jadi pada penelitian yang sederhana soalnya hanya seperti ini ya. Kemudian ada KPK ya. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. KPK itu semua faktor dikalikan, semua faktor yang berbeda ya, jadi keseluruhan. Nah, kalau KPK ambil pangkat tertinggi kalau kecil. Kalau FPB itu adalah yang bersamaan aja, jadi B-nya itu bersamaan, tapi pangkatnya ambil yang kecil. Kita cari ya, KPK antara 60 dan 72 bisa dibikin pohon faktor. Berarti 60 itu 2 pangkat 2, 35. Ini 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Kalau dicari berapa KPK-nya, berarti keseluruhan faktor. Siapa? 2, 3, 5. Nah, ini ada yang sama ya. Kalau KPK diambil yang gede, yaitu pangkatnya 3. Oke, 360. Kalau FPB cari yang bersamaan. Yang bersamaan adalah 2 dan 3. Ini 5 itu enggak ada soalnya. Dan kalau FPB ambil pangkat yang kecil, berarti yang pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 360, FPB-nya adalah 12. Ya, kita gunakan bentuk standar. Kapan menggunakan KPK? Menggunakan KPK kalau ada kelipatan-kelipatan, pengulangan-pengulangan. Misalnya menabung setiap 6 hari dan setiap 8 kali, 8 hari. Kan pengulangan ya. 6 kan 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 kali 2, 2 ya. Berarti 2 pangkat 4. Ya. Nah, ini salah nih. Harusnya 2 pangkat 4. Anggap aja ini ganti 16 ya. Biar enak ya. Jadi saya ulangi. Ini harusnya 16. Jadi 16 itu 2 pangkat 4. Ya, jadi KPK antara 6 dengan 16. Ini ganti dengan 16 hari ya. Oke, sehingga dapat yang namanya KPK berarti adalah keseluruhan, yaitu 2 dan 3, dan ambil pangkat yang terbesar. Ya dah. Nah, lalu jika mereka menabung bersama 21 Juli, maka akan menabung bersama untuk keempat kalinya berapa? Oke, jadi yang pertama tadi adalah 21 Juli, 21 Juli 2020. Ya, jika mereka menabung bersama untuk kedua kalinya. Yang ketiga ditambah 24 hari. Kan 45 ya, bukan 15 ya, karena bulan Juli adalah 31 hari, jadi 14. Oke, lalu yang keempat ditambah 24 lagi. Ini kalau kamu 24 ya berarti jadi pas 8, karena Agustus adalah 31 hari. Jadi hati-hati ya, ada bulan yang 30 dan ada bulan yang 31. Jelas ya, jadi ini harusnya bukan 8 tapi 16. Oke. Kemudian berikutnya sama. Kalau KPK tadi yang berulang-ulang, kalau FPB itu yang membagi-bagi. Misalnya ini membeli 4530 dibagi ke dalam kemasan. Nah, kalau bagi-bagi namanya FPB. 45 itu kan 3 pangkat 2 ya. Kalau FPB cari yang bersamaan. Yang bersamaan siapa? Faktornya 3 dan 5. Nah, tapi ambil yang kecil 3. Berarti 15. Jadi cukup dengan 15 kemasan itu bisa dibagi dengan sama. Jadi kalau berulang-ulang pakai KPK, kalau terbagi-bagi pakai FPB. Ya.
Itulah kira-kira pengantarnya ya. Nah, dan sekarang tinggal kamu kerjain soalnya. Itulah pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.